Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat datang di channel Renaissance 21. Tiap tahun pasti ada saja orang-orang yang berdebat soal perayaan Maulid misalnya, atau perayaan Isra Mi'raj, soal dibaan, soal apapun itu yang misalnya di akhir tahun seperti ini, yakni salah satunya ialah hukum soal pengucapan Selamat Natal misalnya. Dan ini selalu berlangsung tiap tahun, selalu ada peristiwa-peristiwa yang terulang gitu. Nah, tapi di sini saya tidak mengajak Anda, tidak mengajak teman-teman untuk berdebat soal hukum-hukumnya, tidak mengajak Anda untuk berdebat soal boleh atau haramnya. Karena jika Anda bertanya soal hukum, maka saya sendiri memiliki pemahaman yang saya yakini sendiri, dan kalian pula teman-teman itu bisa lebih bertanya kepada para tokoh yang dimana masyarakat biasanya menyebut mereka dengan sebutan syekh, habib, buya, ulama, kiai dan lain sebagainya. Insya Allah soal hukum mereka lebih paham lah. Atau kita juga tidak berbicara soal fakta Natal itu sendiri, apakah bulan Desember ataukah Januari ataukah di musim dingin atau musim panas. Dan jika kalian ingin mengetahui hal tersebut, bukan di sini tempatnya teman-teman. Jadi jika kalian ingin mengetahui soal fakta atau soal kapan sebenarnya Natal Isa Masih atau dalam umat Kristen itu Yesus Kristus, itu coba kan cari saja pembahasannya oleh para pakar kristologi misalnya, atau kalian bisa langsung bertanya kepada para pemuka agama umat Kristiani. Nah, maka di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi perihal haruskah kita selalu berdebat soal ini atau tidak, dan kemudian langkah apa yang harus kita ambil gitu. Nah, jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Hayya 'alal falah. Sebagaimana yang pernah diucapkan Buya Ar-Razi ya dalam podcast jadi Om Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu, bahwa masyarakat kita memang memiliki ingatan jangka pendek ya. Ini menarik, ingatan jangka pendek, yang salah satunya adalah soal hukum mengucap Selamat Natal ini, sehingga para ulama, para cendekiawan muslim lah, ulama di Indonesia itu memiliki seakan-akan berkewajiban untuk terus-menerus mengingatkan atau memoderatori perdebatan yang terjadi di masyarakat awam gitu, termasuk saya masyarakat awam. Akan tetapi kalau saya boleh bilang memang ya soal ingatan jangka pendek ini memang fakta yang terjadi di lapangan gitu kan, entah di real life ataupun di media sosial pasti marak terjadi ingatan jangka pendek gitu. Akan tapi yang ingin saya tekankan bahwa ini bukan cuma soal ucapan Selamat Natal ya teman-teman, namun juga soal debat tahunan lainnya seperti perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj dan lain sebagainya yang selalu berulang tiap tahun, sama tiap tahun. Nah, haruskah para masyarakat ini, masyarakat awam termasuk saya ya, termasuk kita semua teman-teman, haruskah terus-terusan memperdebatkan haram atau tidaknya gitu, padahal fatwa boleh dan fatwa haram, keduanya itu sama-sama fatwa yang besar, fatwa yang difatwakan oleh orang-orang yang sudah bukan main-main gitu ilmu keislamannya gitu. Nah, sama-sama dan juga sama-sama memiliki landasan gitu. Misal yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal itu memakai dasar Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 10 atau 8 sampai 9 itu. Dan yang mengharamkan juga punya dasar Quran Surat Furqan ayat 72. Nah, yang dimana perdebatannya ini maraknya itu terjadi di kalangan masyarakat awam gitu, dimana masyarakat awam ini dikompor-kompori terus oleh fanatisme kedua belah pihak, entah pihak yang bersikeras mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekan orang yang mengucapkan Selamat Natal, juga dengan pihak oposisinya, yakni pihak yang bersikukuh untuk membolehkan ucapan Selamat Natal dengan menjelek-jelekkan, dengan mengejek-ejek
pihak yang mengharamkannya tadi. Jadi saling bertengkar gitu. Kemudian ya terjadilah adu domba antara dua pihak yang bersikeras dengan yang nggak hanya bersikeras tapi juga melawan gitu, melawan dengan keras gitu kan. Nah, saling melawan. Kemudian dan pada akhirnya pun seakan-akan berbangga diri karena merasa telah mematahkan atau mengskakmat oposisi mereka. Misalnya dalam suatu konten si yang kanan ini membuat konten haram soal gini-gini, kemudian yang kiri buat konten yang lainnya untuk membalas menjawab konten oposisi, mereka merasa menang. Begitu juga sebaliknya gitu. Oke, ulama memang berkewajiban menjelaskan dan mencerdaskan masyarakat ketika mereka berdebat gitu kan. Tapi masalahnya tuh mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan akal dan hati masyarakat awam itu selalu diadu domba, selalu sakit-sakitan seperti ini? Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Nah, itulah yang perlu kita perbaiki gitu. Maksud saya, daripada kita terus-terusan yang masyarakat awam tadi dikompor-kompori, kemudian ulamanya memoderatori, ulamanya menjelaskan lagi gini-gini lagi, bukankah angka lebih baik untuk mencegah perdebatan itu terjadi, sehingga ulama-ulama juga tidak menjadi berkewajiban untuk memoderatori tadi, dan juga bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih urgent, yang lebih dibutuhkan di masa yang sekarang gitu, daripada topik yang bukan hanya sih, tapi topik yang selalu dikompor-kompor tiap tahun, selalu buat untuk bahan adu domba gitu kan. Maksud saya seperti itu, teman-teman. Nah, sebelumnya izinkan saya, ya karena video ini VR21 ya teman-teman, jadi setidaknya ada video yang harus kita reaksikan. Izinkan saya untuk memutar video yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Video dari kita sudah kenal lah, beliau itu sudah banyak dikenal masyarakat, Abu Janda atau Permadi Arya gitu kan, yang viral itu. Izinkan saya untuk memutar video tersebut. Oke. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak ingin mengajak Anda teman-teman untuk membenci atau mencaci maki atau memuja atau lain sebagainya soal Permadi Arya tadi secara personal gitu kan. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menanggapi statement ataupun sikap dari beliau tadi, si Abu Janda barusan. Namun juga yang saya ingin kita bahas juga bukan soal mungkin kalau kita ingin bahas ya teman-teman, kita akan dapatkan seperti beberapa kesalahan statement seperti tidak ada larangan secara gamblang soal larangan ucapan Natal, padahal kalau ditelusuri secara historis sendiri ucapan selamat Natal pun itu adanya mulanya gitu kan, perayaan Natal itu jauh setelah Nabi Muhammad wafat gitu kan, sudah jauh-jauh hari gitu. Kemudian selain itu juga soal landasan gitu kan, padahal ya fatwa yang mengharamkan itu juga memiliki landasan gitu kan, tapi entah itu bagaimanapun, entah apa alasannya berbicara demikian, itu
bukan bahasan kita kali ini ya teman-teman. Nah, ya tapi yang pasti dia itu termasuk orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Akan tapi kalau saya boleh bilang ya, beliau itu seperti menantang orang-orang yang mengharamkan dengan meminta bukti dalilnya, tunjukkan dalilnya mana gitu kan, yang dalilnya mana. Nah kemudian dengan sesuatu dengan diiming-imingi gitu, dengan uang puluhan juta misalnya, yang entah banyak serangan-serangan dari oposisinya untuk menjawab jawaban dari Abu Janda tadi, tapi entah uang puluhan jutanya atau mau gimana itu bodo amat. Akan tapi mirisnya gitu, yang perlu kita tekankan itu mirisnya, para netizen itu terkompori oleh video tersebut dan melawan balik melalui kolom komentar atau membuat konten-konten pembuktian dari tantangan Abu Janda tadi gitu kan. Nah, entah dengan judul yang dikemas menarik mungkin, judulnya maksudnya kalau kita lihat di YouTube gitu kan, kalau saya lihat di YouTube ada judulnya Abu Janda diskakmat santri gitu, soal ucapan selamat Natal, atau jawaban cerdas pemuda TikTok untuk Abu Janda misalnya. Dan kemudian orang-orang yang entah saya bukan mengacu pada orang-orang, tapi netizen keseluruhan yang melawan tadi, yang entah terwakilkan oleh para konten kreator, itu merasa bangga gitu, merasa senang, merasa diri mereka tuh menang hanya karena dapat membuat konten yang membalas video dari Abu Janda tadi. Padahal kalah jadi abu, menang pun jadi arang gitu. Dan peristiwa seperti ini hanya akan membuat orang-orang yang membenci Islam itu tertawa gitu. Bukan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan diketawai oleh orang-orang non muslim atau orang yang membenci umat Islam, tapi mereka tertawa itu atas dasar kok mudah sekali diadu domba, kok mudah sekali dikompor-kompori oleh konten-konten yang seharusnya abai gitu, nggak perlu dan nggak harus diperdebatkan gitu. Mereka tertawa seperti itu. Nah, jadi sehingga mereka itu yang non muslim yang nonton tadi itu seperti menonton bidak-bidak catur gitu, bidak catur yang saling makan satu sama lain gitu, makan lawan-lawannya gitu, sedangkan yang pemain caturnya sendiri itu berteman dan tidak bermusuhan gitu kan. Nah, di sini bukan berarti saya menganggap bahwa tanya jawab soal hukum ucapan selamat Natal kepada ulama, kepada syekh, itu hukum entah hukum ucapan selamat Natal, hukum perayaan Maulid dan lain sebagainya, itu tidak boleh untuk diperbincangkan. Maksudnya nggak ada gunanya, bukan seperti itu teman-teman. Maksudnya ini alangkah baiknya gitu pembahasan terkait hal tersebut tidak melulu menjadi trending topik tiap tahunnya, tidak melulu menjadi tema untuk pansos misalnya, atau pula tidak selalu menanggapi mereka yang menghina, menantang, melecehkan yang berbeda pendapat, padahal sama-sama memiliki basis data yang tegas dan kuat ya, tidak hanya asal-asalan ya seperti yang tadi lah intinya. Sehingga maksud saya begini, kita misal saya termasuk orang yang membolehkan ucapan selamat Natal, kita ingin berdiskusi atau ingin sesuatu kepada orang yang mengharamkan, setidaknya kita tuh memahami apa landasan mereka, kita tuh memahami kenapa diharamkannya, dan juga kenapa saya membolehkan itu sendiri gitu. Misalnya kenapa saya ikut orang-orang yang membolehkan, dan kenapa mereka itu ikut orang-orang yang mengharamkan. Dan ketika bisa saling memahami itu, bisa bertabayun, insya Allah saya yakin perdebatan konyol seperti ini tidak minim sekali terjadi gitu. Dan
masih banyak gitu loh, masih banyak problematika kehidupan yang lebih urgent untuk dibahas, entah masalah sosial, entah masalah kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekalipun sekali membahas polemik tahunan tadi dengan niatan untuk mengasah pola pikir teman-teman gitu kan, mengasah pola pikir dalam bilik diskusi. Ingat, diskusi bukan perdebatan gitu. Sehingga apa ya, oke, it's my choice, it's your choice, tapi nggak harus menjatuhkan, bukan, tapi oh ini loh pikiranku, bagaimana pikiranmu, oh begitu ya, dan silakan masing-masing dibandingkan, dikomparasikan dalam hati mereka sendiri gitu, kira-kira yang cocok yang mana. Maksudnya melalui kesadaran diri, bukan atas tekanan gitu, bukan atas tekanan, atas ancaman dan lain sebagainya. Mangekyo Sharingan. Oleh karena itu yang ingin saya tekankan bahwa pilihlah lentera yang kau percaya. Jangan paksa orang lain memakai lenteramu pada jalan mereka. Dan jangan pula benci orang yang memaksamu untuk menggunakan lentera miliknya, karena itu adalah sebuah bukti dari kasih sayang dan cinta. Ketika kau menganggap lentera mereka adalah palsu, janganlah kau melempar mereka dengan batu, tapi kenalilah lentera miliknya dan perkenalkan lentera milikmu. Karena kewajibanmu hanyalah memberitahu, bukan memaksakan kehendak sesuatu. Terima kasih telah menyimak. Saya Denny, pamit rehat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.